Ini saya jauh-jauh datang dari Pekalongan ke Jakarta nih, karena saya penasaran sama tim sempoyongan. Masa katanya giringan B juara, giringan A juara, burungnya seperti apa? Kita katanya alamatnya di sini nih. Nanya dulu nih biar tepat. Mas, Oh iya. Amra, kalau tim sempoyongan ini di mana ya? Oh, Pak Haji Owen ya itu. Pak Haji ya? Owen, Oh, betul. Pak Haji Owen. Ini Pak, ini. Mau saya antar ke dalam? Boleh? Boleh. Ayo, siap. Kebetulan temu masnya yang baik hati. Oke, terima kasih mas. Iya, siap. Assalamualaikum. Sengaja saya jauh-jauh datang dari Pekalongan karena saya sangat penasaran dengan yang namanya tim sempoyongan. Tim sempoyongan ini sempat menggelitik di telinga saya karena katanya di tempat sempoyongan tim ini burung giringan B, giringan A itu kok selalu juara terus. Jadi akhirnya dan alhamdulillah kesempatan pada siang kali ini akhirnya saya ketemu juga tempatnya sempoyongan tim. Dan di sini saya di tempatnya Pak Haji, kebetulan ya Pak Hajinya pas lagi nggak sedang sibuk, pas ada di rumah. Ya. Gimana kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik. Syukur alhamdulillah. Mungkin kita untuk sobat Merpati Lover semua belum tahu nama di balik layar tim sempoyongan ini. Kita bisa perkenalkan dengan Pak Haji siapa? Ya nama saya Andi. Cuman kalau di Kicau tim saya kan Owen. Owen, Jadi oke. panggilnya Andi Owen. Andi Owen. Gitu. Ternyata Pak Haji ini di samping hobi merpati awalnya itu hobi kicau Pak Haji ya. Ya. Terus ceritanya begini Pak Haji. Kenapa kok Pak Haji dari kicau lalu loncat ke merpati Pak Haji? Dulu itu sebetulnya saya dari umur 5 tahun juga udah main merpati mas. Oke. Cuman dulu main tomprang. Gitu. Sekarang lapangan tomprang tuh udah agak susah, daerah Kemayoran udah jarang lah. Akhirnya saya lompat ke kicau tahun 2008. Gitu ya. Iya, dari kicau udah sering juara ya, mungkin agak-agak udah jenuh lah mas ya. Pengen cari tantangan baru lagi. Ngelihat anak sama temennya lagi mulai main merpati kolong. Saya lihat kesian, kok kandangnya jelek. Pertamanya terus minta beli burung. Ya saya beliin, kandangnya jelek. Akhirnya saya ingat, oh iya saya punya kenalan nih, Om Eko kandang Jaya Aluminium. Akhirnya saya telepon Om Eko. Tanya kandang ada nggak Om? Oh ada kebetulan katanya. Ya udah pertama saya beli yang second sama Om Eko gitu buat nyenengin anak. Jadi yang pertama mulai main kolong itu anak. Jadi saya cuman ya support anak aja lah daripada dia yang lain-lain kan masih muda gitu. Terus saya habis itu kan anak makin senang, terus ketemu Om Eko dikasih istilahnya amunisi lah buat main. Dan Om Eko pertama Mata Dewa tuh mainannya Om Eko katanya kan waktu di Depok. Dikasihin saya. Baru seminggu di sini langsung juara di Alexis. Nah dari situ anak makin seneng. Udah dari situ saya mau Om Eko langsung aja. Om ini ya Om ngasih amunisi lagi. Kalau saya hobinya sebetulnya pengennya dari burung muda, burung prospek saya yang jadiin gitu. Kalau anak kan tetap pengennya Yang langsung aja juara. Jadi mau nggak mau kan ya udah saya support beli yang jadi juga, tapi saya tetap beli yang ikannya dari Om Eko gitu. Tapi di Pak Haji mungkin saya bilang apa ya, dapat rezeki atau bisa dibilang ada kehokian di Pak Haji. Jadi burung yang dibeli dari detik Pak Eko tadi selalu di Pak Haji selalu podium. Tapi
ada satu hal Pak Haji yang bikin saya selalu penasaran, yang dibilang giringan B juara, giringan A juga dia dapat podium. Itu yang namanya apa Pak Haji? Iya, itu namanya hoki. Saya juga nggak tahu bisa dapat begitu. Cuman ya saya percaya sama perawat. Intinya kita percaya sama perawat. Perawat jangan sampai ya kita galak apa. Kita percaya aja sama dia dulu gitu. Sampai dia nyaman. Insya Allah kalau perawat nyaman, pasti keburung ikut nyaman. Gitu. Cuman kan saya nanya dia pakainya apa ini. Kalau dari orangnya pakai ini, tetap kita ikutin yang perawat kita maunya aja gitu. Oke. Jadi mereka yang lebih tahu, kita ya nurut, jangan sok komentar kita. Ya, gitu betul, kan. Mas. Oke. Jadi untuk tim sempoyongan ini kenapa Pak Haji kok jatuhnya ke sempoyongan tim gitu Pak Haji? Dulu di Kicau, Mas. Kicau itu saya udah punya tim kan Owen. Owen akhirnya saya berubah Alvin. Karena yang ini kan Alvin jadi Alvin tim. Nah, setelah mau pandemi itu kita ada ribut-ribut di gantangan burung lah. Iya. Terus anak-anak bilang kenapa kita nggak bikin aja sempoyongan, kan kita lagi sempoyongan semua nih gitu waktu pandemi. Ya udahlah akhirnya bikin tim sempoyongan gitu. Awalnya sih dari Kicau, cuman kan nggak dipakai karena saya masih kuat di Alvin tim. Akhirnya saya bikin PB sempoyongan buat di bulu tangkis. Oke. Terus sempoyongan FC. Nah terakhir sempoyongan racing tim karena dulu anak saya masih ikut balap. Iya. Oke. Jadi seperti itu, ternyata sempoyongan sini sana situ ternyata bikin hoki Pak Haji. Iya. Nah terus berarti kisaran berapa tahun sampai tanggal ini atau hari ini atau bulan ini Pak Haji? Anak saya main tuh sehabis lebaran, Mas. Jadi ya belum setahun ya. Saya tuh 2 bulan setelah anak saya main lah gitu. Saya liatin kan masih di bawah mainnya. Oh ya, akhirnya saya bantu, saya dikit-dikit, Pin jangan yang gini Pin, kalau mau beli ini jangan tanggung lah. Saya bilang, ya kalau mau tempur kita punya amunisi jangan tanggung-tanggung gitu. Kan saya biasa di Kicau gitu ya, sedikit enggaknya saya punya apa ya punya pengetahuan lah gitu. Kalau mau tempur ya jangan tanggung-tanggung gitu. Oke, ternyata belum genap setahun kalau saya hitung dari tim sempoyongan ini, tapi saya lihat pialanya banyak banget Pak Haji. Ini setiap minggu dapat juara atau setiap event langsung dapat juara Pak Haji? Setiap minggu kadang saya Sabtu main di Halim, Minggu main di Alexis, itu dua-duanya juara. Terus kalau Minggu kadang di Lenggang yang lapak saya juga itu juara juga. Jadi kadang 3 kali juara gitu. Oke, jadi ini benar-benar yang namanya satu hoki di tim sempoyongan. Iya. Benar nggak? Jadi AB hajar terus sama Pak Haji sampai sempoyongan tuh lapaknya sono sini karena dapatin piala terus. Alhasil Pak Haji ini apa ya, bisa buat motivasi para penghobi merpati Pak Haji. Pak Haji berarti nekunin merpati kurang lebih ya 1 tahun saya bilang lah. Ya kalau di kolong saya 1 tahun, hampir 1 tahun lah. Tapi kan saya punya basic di tomprang gitu. Jadi seenggaknya di burung merpati ada ngertinya lah gitu. Iya. Tapi saya bilang sukses Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi dunia merpati ini jangankan juara Pak Haji, kita bikin sampai burung ngolong aja juga seneng minta ampun, apalagi sampai juara. Walaupun juara itu di jagungan saya bilang. Itu perjuangannya yang saya lihat di situ. Jadi merpati ini sungguh luar biasa. Terus untuk Pak Haji sendiri kan tadi di detik ngambil yang AB juara, terus ngambil lagi itu kalau di total sampai berapa ekor itu Pak Haji? Kalau saya sekitar ada 80 pasang ya, detik tuh 80% burung detik saya. Oh, kan detik pakai trah Kenwood, berarti sini sama si detik itu Pak Haji ya? Iya, rata-rata kalau di sini cucunya Kenwood. Cucu ya? Karena detik biasanya kan anakannya buat di ternak lagi. Jadi saya ambilnya ya dapat dari Om Eko yang cucunya. Tapi alhamdulillah bagus-bagus semua. Syukur alhamdulillah di Pak Haji selalu membawa rezeki dan membawa berkah untuk timnya Pak Haji, untuk krunya. Oke. Nah mungkin kabar-kabar Pak Haji akan gimana nih? Kan sudah segini banyaknya
Katanya mau nambah lagi. Iya, sekarang saya lagi bikin ternakan juga. Ternakan juga. Ya, ada yang saya incer juga sih di Om Eko. Nanti kita ke sana lah. Masih ada yang mau diincar. Ada yang saya lagi incer gitu. Apa Mas Beben nanti ikut saya ke sana ngeliat. Boleh bisik-bisik dulu Pak Haji. Iya. Mungkin apa yang diincar di tim Detik ini Pak Haji? Ya pabriknya lah kalau bisa kita ambil gitu, Mas. Oh gitu. Oke, jadi mungkin menarik juga nih Pak Haji nih. Jadi Pak Haji ini sengaja nyiapin buat ternak sekalian. Jadi biangnya mau dihajar ya sekalian nih. Iya kan kita udah lihat lah hasilnya bagus-bagus. Kenapa Betul. pabriknya aja nggak kita ambil sekalian gitu, Mas? Oke. Sobat semua, jadi kita tunggu episode selanjutnya Pak Haji datang ke Bekasi tempatnya Detik. Gitu Pak Haji ya? Iya betul, Mas. Oke, jadi seperti itu aja. Saya cukupkan sampai sini. Nanti kita lanjut ke sana Pak Haji. Boleh Mas. Oke, terima kasih atas obrolan Ya. serta waktunya Pak Haji. Semoga obrolan kami ini bisa membawa dampak positif untuk semua hobi merpati. Amin. Satu, untuk motivasi para penghobi Pak Haji. Iya. Jadi mereka itu ngelihat Pak Haji, wah Pak Haji aja yang lamanya paling berapa lama kan, 1 tahun sudah seperti itu Pak Haji. Iya. Jadi kalau kita menekuni suatu pekerjaan atau hobi, kalau kita memang tekun, benar-benar rajin, fokus satu titik, alhasil seperti Pak Haji. Ya, yang saya bilang itu kan, kalau kita udah mau terjun jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Kalau mau nyebur ya nyebur sekalian, Mas. Oke. Gitu. Kalau kita tanggung-tanggung ya kita kayak beli burung tanggung-tanggung, beli jagungnya, perawatnya itu sama semua. Mau burung bagus, burung jelek pasti sama. Oh gitu. Oke. Gitu. Intinya itu aja, Mas. Intinya situ ya, dipegang Iya. ya. Oke, jadi kita nantikan episode selanjutnya bersama saya dan Pak Haji akan langsung meluncur ke Bekasi. Dan saya ucapkan untuk tim Semboyongan selalu kompak Pak Haji. Amin. Dan semoga bertambah sukses dan sukses selalu Pak Haji. Amin, Mas. Terima kasih Pak Haji Ya, ya. sama-sama, Mas. Oke, untuk sobat merpati lover semua, jadi saya cukupkan, nanti kita akan meluncur ke Bekasi ya. Salam dari saya, salam merpati lover. Mantap Mantap. jiwa. Jiwa. Oke.